Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Eni di channel SBE Sinau bareng Eni. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menceritakan tentang penjajahan di Indonesia beserta sejarah kemerdekaan Indonesia. Mari kita simak cerita kakak berikut ini ya. Penjajahan bangsa Eropa. Dimulai sejak awal abad ke-15, bangsa Eropa datang ke Asia dengan tujuan mencari daerah penghasil rempah-rempah. Bangsa Portugis menggunakan kapal-kapal besar miliknya untuk berlayar ke Asia. Penjajahan Portugis terjadi dari tahun 1509 hingga 1595. Salah satu tokoh pentingnya yaitu Alfonso de Albuquerque. Awal mula kedatangan Portugis adalah ke daerah Maluku untuk mencari rempah-rempah. Negara penjajah Indonesia yang kedua yaitu Spanyol. Penjajahan Spanyol terjadi dari tahun 1521 hingga tahun 1692. Negara penjajah berikutnya adalah Belanda. Penjajahan Belanda terjadi dari tahun 1602 hingga tahun 1942. Dari semua negara yang pernah menjajah Indonesia, Belanda adalah negara penjajah Indonesia yang paling lama, yakni mencapai 340 tahun. Dalam kurun waktu itu, Belanda berhasil menguasai wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Atas kekalahan Portugis pada tahun 1602, Belanda memulai kolonialisasinya dengan mendirikan kongsi dagang di Batavia yang diberi nama VOC. Namun, pada 31 Desember 1799, VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Berakhirnya VOC bukan membawa kebaikan bagi masyarakat. Nusantara pada saat itu bernama Hindia Belanda diserahkan kepemimpinannya pada kerajaan Belanda dan mereka membentuk sistem kultur stelsel atau tanam paksa. Mei 1940, awal terjadinya Perang Dunia II. Belanda mengalami kekalahan karena negaranya dikuasai oleh Nazi Jerman. Pada Maret 1942, Belanda pun juga kalah di Nusantara oleh Jepang. Ini yang menandakan penjajahan Belanda berakhir dan berlanjut di tangan Jepang. Pada masa-masa krisis VOC, Belanda juga terkalahkan oleh Prancis dan wilayah kolonialisasinya jatuh ke tangan Prancis. Pada tahun 1808, Raja Louis Napoleon selaku Raja Prancis mengirimkan Marsekal William Daendels ke Jakarta yang waktu itu masih bernama Batavia dan dijadikan gubernur jenderal di Indonesia. Negara penjajah berikutnya setelah Prancis adalah Inggris. Penjajahan ini terjadi dari tahun 1811 hingga tahun 1816. Kekalahan Prancis di tangan Janssens menjadi awal bagi bangsa Inggris menguasai wilayah Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan Stamford Raffles, Indonesia mengalami banyak perubahan, di antaranya menghapus monopoli dan perbudakan, serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 karisidenan. Namun, akibat konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dan Inggris mempengaruhi pemerintahan Pulau Jawa yang pada saat itu berada di tangan Inggris. Akibat konflik tersebut, terbentuklah perjanjian bahwa Belanda secara resmi kembali menjadi negara penjajah Indonesia dan menguasai seluruh wilayah Indonesia. Negara keenam, yakni negara terakhir yang menjajah bangsa Indonesia adalah Jepang. Penjajahan Jepang terjadi tahun 1942 hingga tahun 1945. Nah, itu tadi keenam negara yang pernah menjajah Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dimulai tanggal 6 Agustus 1945. Pada tanggal tersebut, Amerika Serikat menjatuhkan sebuah bom atom di atas kota Nagasaki, Jepang.
Hal ini tentu saja mulai menurunkan semangat bangsa Jepang di seluruh penjuru dunia. Pada sidang PPUPKI tanggal 7 Agustus 1945, nama PPUPKI diganti dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, kembali terjadi pemboman di negara Jepang oleh tentara sekutu, tepatnya di kota Hiroshima. Pada saat yang sama, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, serta Rajiman Weddiodiningrat diterbangkan ke kota Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Sementara itu, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar kabar menyerahnya Jepang kepada sekutu melalui siaran radio luar negeri. Syahrir kemudian menginformasikan hal ini kepada penyair Chairil Anwar. Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda, terutama para pendukung Syahrir. Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, menjanjikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada saat itu, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus dan pembacaan teks proklamasi akan ditugaskan kepada anggota PPKI. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat kembali ke tanah air. Sekembalinya Soekarno, Hatta, dan Rajiman ke tanah air, Hatta menceritakan hasil pertemuan kepada Syahrir. Namun, Syahrir menganggap hasil pertemuan tersebut hanyalah tipu muslihat Jepang. Syahrir mendesak agar para tokoh dengan segera memproklamasikan kemerdekaan. Selain karena Jepang akan menyerah kepada sekutu kapan saja, tetapi juga untuk menghindari perpecahan kubu nasionalis yang anti dan pro-Jepang. Di sisi lain, Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah kepada sekutu. Selain itu, beliau juga menilai bahwa jika proklamasi kemerdekaan pada saat itu akan terjadi pertumpahan darah dan berakibat fatal. Soekarno mengingatkan bahwa Syahrir tidak memiliki hak untuk memproklamasikan kemerdekaan karena hak tersebut milik PPKI. Namun menurut Syahrir, kemerdekaan oleh PPKI hanyalah hadiah dari Jepang karena PPKI adalah badan buatan Jepang. Walaupun pendapat Syahrir tidak disetujui, Syahrir tetap mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Syahrir pun telah mempersiapkan pengikutnya untuk melakukan demonstrasi dan mempersiapkan jika mereka dibalas dengan kekerasan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia. Karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Setelah mendengar desas-desus Jepang akan bertekuk lutut, Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang. Namun ternyata kantor tersebut kosong. Kemudian Soekarno, Hatta, dan Soebardjo mendatangi kantor Bukanfu Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol. Pada dini hari 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diculik oleh sejumlah pemuda untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Penculikan ini bertujuan agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Di Rengas Dengklok, para pemuda kembali mendesak Soekarno untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia dan meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah. Para pemuda pun menyatakan siap atas segala risiko yang mungkin terjadi. Pada saat yang sama, di Jakarta, Wikana, perwakilan golongan muda, dan Mr. Ahmad Soebardjo, perwakilan golongan tua, berunding. Dan akhirnya, Mr. Ahmad Soebardjo setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Kemudian, Yusuf Kunto dan Ahmad Soebardjo pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Walaupun telah dijanjikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, ketika Soekarno dan Hatta bertemu dengan kepala pemerintahan Jepang, mereka diberi kabar bahwa Jepang harus menjaga status quo dan tidak dapat memberikan izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Mendapatkan berita itu, Soekarno dan Hatta kemudian menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Di sini, Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Suparjo, Soekarni, B.M. Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik berunding menyusun naskah proklamasi. Setelah konsep rangkum, Sayuti kemudian mengetik naskah menggunakan mesin tik. Teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada hari Jumat jam 10, tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat, akhirnya proklamasi dibacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi, Presiden Soekarno memberikan pidato singkat. Pidato ini kemudian disambung dengan pengibaran bendera merah putih. Demikianlah cerita tentang penjajahan di Indonesia dan juga upaya para pahlawan yang telah berjuang, berkorban jiwa dan raga demi merebut kembali kemerdekaan negeri ini. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan menjadi yang terbaik pada profesi kita masing-masing. Jayalah negeriku, jayalah Indonesiaku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.